Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan untuk bisa berkumpul dan belajar pada pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mohon untuk ketua kelas memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Park Jimin, Hadir. John Jungkook, Hadir. Jang Hoosok, Hadir, Bu. Kim Taehyung, Siap, hadir. Kim Namjoon, Hadir. Min Yoongi, Hadir. Kim Seokjin. Hadir. Alhamdulillah ya, pada hari ini hadir semua. Bagaimana nih, udah siap belum untuk belajar matematika pada pagi hari ini? Siap dong, Bu. Ya, pada minggu kemarin kan Ibu sudah mengingatkan bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi mengenai Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian tahu tidak materi apa yang menjadi prasyarat sebelum kita mempelajari tentang teorema Pythagoras ini? Ya, silahkan. Betul ya, materi segitiga, lalu persegi, terus sudut, bilangan kuadrat, dan akar kuadrat. Jadi itu materi prasyarat sebelum kita mempelajari tentang teorema Pythagoras ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu menemukan dan membuktikan mengenai teorema Pythagoras, dan yang kedua Ibu harap kalian mampu untuk menemukan sisi teorema Pythagoras jika kedua sisi ini diketahui. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mempunyai cerita seorang tokoh yang sangat luar biasa. Ibu harap kalian dengarkan, lalu nanti di akhir Ibu akan bertanya tentang kesimpulan dari cerita tokoh tersebut ya. Cerita tokoh ini yang bernama Pythagoras. Pythagoras ini lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisinya. Yang unik, ternyata rumus ini 1000 tahun sebelum masa Pythagoras. Orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dianggap sebagai penemuan Pythagoras karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pythagoras menggunakan metode aljabar untuk menyatakan teorema ini. Ya, jadi itu suatu cerita singkat ya tentang tokoh yang bernama Pythagoras. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Jadi kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari kisah Pythagoras ini? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Kim Namjoon. Pythagoras adalah orang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sekalipun teorema tentang segitiga siku-siku sudah dikenal masyarakat sebelumnya, tapi dia terus menggalinya sehingga dapat membuktikan kebenaran teorema tersebut secara matematis.
kali ya. Ada lagi yang ingin menyimpulkan dari kisah Pitagoras ini? Ya, silahkan Kim Taehyung. Matematika adalah ilmu yang menarik untuk kita pelajari, bukan ilmu yang menyeramkan seperti dikatakan sebagian orang, karena telah banyak sejarah yang menceritakan tentang peran matematika dalam memajukan peradaban manusia. Salah satunya adalah teorema Pitagoras ini. Betul ya, kita tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah seorang Pitagoras. Bagaimana nih, semangat belum untuk belajar kali ini? Semangat dong, Bu. Ya dong, harus semangat ya. Sebelumnya, sebentar. Ya. Ibu mau mengingatkan kembali kalian mengenai materi prasyarat yang harus kalian ketahui ya sebelum memulai materi teorema Pitagoras ini. Ini. Ibu mempunyai suatu persegi ABCD. Nah, kalian masih ingat gak apa luas dari persegi? Ya betul ya, luas dari persegi itu sama dengan S dikali S atau S kuadrat. Ya, perhatikan lagi ya. Nah, di sini ibu mempunyai persegi panjang ABCD. Jika persegi panjang ini ibu bagi menjadi 2, jika ibu bagi persegi ini menjadi 2, maka bentuknya seperti apa? Ya, seperti segitiga siku-siku. Untuk luas persegi ini, ada yang masih ingat? Luas persegi sama dengan apa? Ya, panjang dikali lebar. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa luas dari segitiga yang ada di persegi ini, maka kayak luas segitiga. Maka setengah dikali panjang kali lebar. Bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, karena panjang itu sama dengan alas ya di sini dan juga tingginya di sini. Ya, jadi ini sedikit materi yang ingin Ibu kembali ingatkan kepada kalian sebelum kita mempelajari tentang teorema Pitagoras ini. Baik, jika ingin ditulis dulu silahkan. Sudah ya. Baik, selanjutnya kita memasuki materi mengenai teorema Pitagoras. Sebelumnya, tolong perhatikan ya. Di sini Ibu mempunyai suatu persegi ABCD. Kemudian, Ibu bagi lagi persegi ABCD ini menjadi beberapa bagian sehingga membentuk segitiga siku-siku. Di sini terdapat daerah yang diarsir dan daerah yang tidak diarsir. Untuk daerah yang diarsir ini membentuk apa? Ya, membentuk segitiga siku-siku, sedangkan yang untuk daerah yang tidak diarsir ya membentuk persegi. Kita ingatkan lagi ya, untuk rumus dari segitiga siku-siku itu apa? Setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi untuk kita cari dulu ya, ini luas yang diarsir.
luas yang diarsir ini kan membentuk segitiga siku-siku. Maka untuk luasnya, luas daerah yang diarsir. Di sini ada berapa segitiga siku-siku? Ada 4, berarti 4 dikali, untuk luas segitiganya setengah dikali alas dikali tinggi. Di sini alasnya sama dengan A dan tingginya sama dengan B. Berarti 4 dikali setengah dikali A dikali B sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2AB. Sekarang kita hitung luas daerah yang tidak diarsir ya. Untuk luas persegi berarti. Masih ingat rumusnya? Luas daerah yang tidak diarsir. Masih ingat rumusnya? Ya, S dikali S. Kita lihat ya, sisinya itu apa? C. Berarti C dikali C sama dengan C kuadrat. Ya. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa luas ABCD ini sama dengan luas daerah yang diarsir sama ditambah dengan luas daerah yang tidak diarsir. Nah, coba perhatikan lagi ya. Di sini Ibu mempunyai gambar. Maaf ya, terlihat atau tidak? Ya. Kita coba hitung kembali ya luasnya. Kita lihat, luas daerah yang diarsir ini kan membentuk persegi panjang. Maka untuk ini keterangan gambar 1 ya. Ini untuk gambar 2-nya. Luas daerah yang diarsir. Masih ingat yang tadi disampaikan bahwa luas dari persegi panjang itu apa? Panjang dikali lebar. Untuk di sini kan panjangnya sama dengan B dan untuk lebarnya sama dengan A ya. Jadi ini kan perseginya ada 2. 2 dikali A dikali B sama dengan 2AB. Sekarang kita hitung untuk luas daerah yang tidak diarsir ini. Luas daerah yang tidak diarsir sama dengan berapa? Untuk tadi rumusnya S dikali S ya, untuk rumus persegi itu. Berarti kalau ini perseginya sisi A dikali A ditambah dengan untuk ini B dikali B sama dengan berapa? A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah ini ya, bisa dicatat terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ingin ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ya. Jadi dari kedua gambar ini ya, kita dapat menyimpulkan bahwa ada yang tahu? Apa Kim Namjoon? Ya betul ya, bahwa luas ABCD itu sama dengan luas EFGH. Nah, coba lihat ya yang catatan yang tadi. Untuk luas ABCD itu apa? Ya, 2
2AB ditambah C kuadrat sama dengan, untuk luas dari EFGH, ya, 2AB ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, kita coba ya. Untuk 2AB itu pindah ruas ya ke sini. Jadi C kuadrat sama dengan 2AB ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau 2AB ini pindah ke sini, berarti apa? Negatif 2AB. Perhatikan ya, 2AB dikurangi 2AB sama dengan 0 atau habis. Berarti untuk C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan rumus dari teorema Pythagoras. Nah, jika ibu mempunyai suatu segitiga siku-siku, maka untuk rumus teorema Pythagorasnya itu sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kok bisa, Bu? Kenapa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, Bu? Jadi kita bisa lihat ya, sini anak-anak. Di sini ibu mempunyai alat peraga teorema Pythagoras. Alat peraga ini berguna untuk agar kita bisa membuktikan rumus dari teorema Pythagoras. Jadi kita akan membuktikan untuk C kuadrat ini ya. Benar gak sih untuk C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat? Kita coba langsung buktikan aja ya. Kita ambil ini untuk luasannya ya. Selanjutnya kita ambil B. Nah, perhatikan ya. Di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu terbukti. Kenapa? Karena kita bisa ya istilahnya menyatukan luas A ini dan luas B ini ke dalam C. Ya, begitu. Jadi di sini kita sudah membuktikan bahwa rumus teorema Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras atau definisi dari teorema Pythagoras? Ada yang tahu? Silahkan Jun Jungkook, apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Pythagoras dapat dirumuskan untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Ya, betul yang tadi dipaparkan oleh Jun Jungkook ya. Jadi untuk teorema Pythagoras ini untuk setiap segitiga siku-siku berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisinya, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kita lihat ya, untuk sisi miring itu yang sebelah mana? Yang ini ya. Jadi untuk sisi miring itu tepat di depan sudut. Nah, ibu mau bertanya nih, untuk sisi miring atau C ini biasa disebut apa? Ya, disebut hipotenusa. Ya. Nih. Coba ya ibu hapus dulu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah paham?
Baik ya. Coba ya perhatikan. Jika di sini ibu mempunyai suatu segitiga untuk sisi miringnya apa? Sisi apa? Ya betul ya, jadi untuk sisi miringnya itu adalah sisi R. Berarti untuk menemukan sisi miring kalian sudah paham berarti ya. Baik. Kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ibu mempunyai contoh. Nah ya. Jadi untuk contohnya, di sini mempunyai suatu segitiga dengan sisinya PQR. Nah, nyatakan hubungan yang berlaku mengenai sisi-sisi segitiga pada gambar di samping ini. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini terdapat segitiga apa? Segitiga siku-siku. Berarti berlaku teorema Pythagoras. Coba ya perhatikan. Nah, untuk rumus teorema Pythagoras itu sendiri apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau kita memperhatikan contoh yang ini, berarti apa? Ya, Q kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah P kuadrat. Begitu ya. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Udah paham? Bagus. Silakan ya ditulis terlebih dahulu, nanti kita beranjak ke materi selanjutnya. Baik, masih semangat atau tidak? Ya, bagus ya, harus tetap semangat. Untuk materi selanjutnya, sedikit ya, gue akan bahas mengenai cara menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi lainnya diketahui. Ya. Coba ya perhatikan. Di sini ibu mempunyai suatu segitiga siku-siku. A, B, C.
sisi AB-nya itu sama dengan 6 cm. Dan untuk sisi BC-nya itu sama dengan 8 cm. Nah, berapa sisi dari AC? Kita bisa menentukan atau menghitung sisi AC ini menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ibu tulis kembali ya untuk rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kita melihat soal ini ya, contoh ini, yang diketahuinya itu apa? Jawab ya. Diketahui apa? AB sama dengan 6 cm. Apalagi? BC sama dengan 8 cm. Yang ditanyakan itu kan AC ya. Kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras ini untuk menentukan sisi AC. Kita langsung jawab aja ya. Untuk AC ini berarti kita lihat rumusnya. Untuk AC kan garis miring, garis sisi miringnya ya. Berarti AC kuadrat sama dengan apa? AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ini enggak cukup ya. Coba ditulis terlebih dahulu, nanti ibu hapus terus kita lanjutkan. Kita lanjut ya. Untuk AC kuadrat kita tulis lagi. Untuk AB-nya berapa? 6 ya. 6 kuadrat ditambah nilai BC-nya 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Ada yang masih ingat tentang bilangan kuadrat? Kalau 6 kuadrat berarti 6 dikali 6 berapa? 36. Ditambah untuk 8 kuadrat 64 sama dengan berapa? 100. Nah, perhatikan ya. Untuk 100 ini bukan nilai dari sisi AC, melainkan dari AC kuadrat. Jika kita ingin menentukan AC, maka untuk yang 100 ini diapakan? Ya, diakarkan ya. AC sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 berapa? 10. Jadi, dapat kita simpulkan ya bahwa nilai dari AC ini sama dengan 10 cm. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ya dicatat terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan unjuk tangannya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sekarang kita akan melakukan sesi diskusi. Ibu akan bagi dulu kalian menjadi beberapa kelompok, lalu nanti ibu akan memberikan soal, kalian kerjakan bersama teman kelompoknya, dan setelah itu kalian presentasikan di depan kelas ya. Untuk kelompok yang pertama, Jimin, Jungkook, dan J-Hope. Untuk kelompok yang kedua, Taehyung, Namjoon, dan Min Yoongi. Silahkan kalian berkumpul bersama dengan kelompoknya. Untuk latihannya bisa lihat ya di LKS. Nah,
Coba kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 3. Ibu kasih waktu 10 menit. Setelah itu kalian nanti presentasikan di depan kelas ya. Alhamdulillah ya, sesi diskusi telah kita laksanakan dan Ibu lihat juga kalian sudah mampu serta sudah paham dalam materi teorema Pitagoras ini. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini, kita lanjutkan minggu depan ya. Materinya masih materi teorema Pitagoras. Pembahasannya itu coba kalian cari tahu mengenai triple Pitagoras dan penerapan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu untuk materi minggu depan. Karena jam pelajaran juga sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mohon pamit. Nanti kita bertemu lagi minggu depan ya di jam pelajaran yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.